Mahadamang, saatnya Anda menyimak berita Jawa Barat bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Maut kembali menjemput pengguna tol Cipali. 3 orang tewas akibat minibus yang dikendarai menyeruduk truk yang sedang parkir di bahu jalan tol. Dua hari setelah anjloknya kereta Argo Bromo Anggrek di Pagaden Subang, jadwal perjalanan kereta api di Garut masih terganggu dengan keterlambatan mencapai 6 jam. Petugas mengevakuasi bangkai pesawat latih PKS-216 yang jatuh di Ciampea, Kabupaten Bogor. Kita awali berita hari ini. Rumah seorang warga Kelurahan Muktisari, Kota Banjar ambruk sebagian tembok dan atapnya akibat diguyur hujan selama 2 hari. Korban yang tak mampu secara ekonomi berharap agar pemerintah Kota Banjar memberikan bantuan. Ada rumah runtuh, bawah kota. Atap dan sebagian tembok rumah milik Saripudin, warga Kelurahan Muktisari, Kota Banjar ini pekan lalu ambruk setelah diguyur hujan terus-menerus selama 2 hari. Menurut Saripudin, sebagian rumahnya ambruk karena tiang penopangnya lapuk. Ia yang sudah beberapa tahun terakhir tak kuat lagi bekerja karena sakit, tak memiliki biaya untuk memperbaiki rumahnya yang reot. Ia berharap ada bantuan dari pemerintah Kota Banjar untuk memperbaiki rumahnya yang kini tak layak huni. Rumah saya roboh. Iya, kemarin kan 2 hari ini gerimis terus, hujan. Ya kan tiang yang tengah itu udah lapuk, udah bosok lah. Ya jadi roboh. Dari pihak pemerintah kota udah ada bantuan belum, Pak? Belum ada yang ke sini. Belum. Ya. Cuman dari Pak RT kemarin ya istilahnya nyumbangin ini, istilahnya benerin kamar mandi buat mandi gitu. Untuk membantu Saripudin, sejumlah tetangganya turun tangan ikut membersihkan puing reruntuhan rumah dan memperbaiki kamar mandi di rumah agar tetap bisa digunakan kembali. Meski sebagian rumahnya kini tak lagi memiliki atap dan dindingnya menganga lebar setelah ambruk, Saripudin tidak punya tempat berteduh lain. Ia tetap tinggal di rumah tersebut. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Banjar. Curah hujan tinggi yang mengguyur kawasan Banjarwangi, Kabupaten Garut menelan korban jiwa minggu jelang tengah malam. Tak kuat menahan beban air, tebing longsor dan menimpa rumah warga. Seorang anak usia SD meninggal dunia akibat tertimpa tembok yang jebol tertimbun longsor. Hari Minggu jelang tengah malam, tanah longsor yang menimpa rumah seorang warga desa Tanjung Jaya, Kecamatan Banjarwangi, Garut, membuat nyawa Gina Siti Fadilah, bocah yang masih duduk di bangku SD, melayang. Di tengah hujan deras yang mengguyur desa malam itu, tebing yang berada di atas rumah tiba-tiba longsor hingga menjebol dinding ruang tengah. Gina yang saat itu sedang menonton televisi bersama sang ibu tertimpa dinding dan tanah longsor. Gina meninggal dunia, sedang ibunya selamat. Karena bencana alam itu nggak kuat nahan beban di atas tuh longsor. Yang longsor ke timban rumah sekitar 7 meteran. Jam 10 masih belum sekitar jam 11 setengah 12-an baru gak kelihatan, gak ketahuan jebolnya, langsung rak aja. Oh jadi langsung tiba-tiba gitu. Gak kelihatan. Nah, itu korban lagi di mana sih, Pak? Korban lagi di sini. Lagi di sini sama mamahnya. Tidur posisinya sambil nonton TV lah gitu. Biasa gitu di sini tidurnya. Korban itu posisinya gimana, Pak, waktu tertimbun? Lagi pinggir. Pinggir ya. Jadi tertimbun gitu, Pak, posisi korban. Ya, tertimbun. Kalau ibunya selamat. Ibunya selamat. Senin pagi, korban yang sudah disolatkan langsung dimakamkan di pemakaman umum desa oleh keluarga. Musibah tanah longsor ini ditangani oleh pihak BPBD Kabupaten Garut. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Sebuah minibus ruduk truk yang sedang berhenti dari belakang di tol Cipali kilometer 187 arah Jawa Tengah. 3 orang penumpang minibus tewas.
Kecelakaan maut kembali terjadi di ruas tol Cipali. Sebuah minibus berisi 6 orang menyeruduk bagian belakang truk yang sedang berhenti di bahu jalan tol Cipali, kilometer 187, Kabupaten Cirebon pada Minggu pagi saat akan menyalip dari kiri. Bagian depan minibus yang melaju ke arah Jawa Tengah itu pun ringsek. Kerasnya benturan menewaskan 3 orang penumpang minibus, sedang pengemudi dan 2 orang penumpang lainnya dalam kondisi kritis dan telah dilarikan ke rumah sakit. Tiga yang melaju dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah pada saat mendahului dari arah kiri kendaraan yang ada di depannya oleng ke kiri sehingga menabrak kendaraan truk tronton yang sedang berhenti di bahu jalan. Akibat kejadian tersebut korban meninggal 3 orang, semuanya penumpang dari Suzuki R3 dan 3 luka. Itu salah satunya adalah pengemudi Suzuki R3 dan 2 lainnya penumpang. Mereka dibawa kemana ini Pak? Untuk korban meninggal 3 semuanya dibawa ke rumah sakit daerah Arjawinangun dan untuk korban luka dibawa ke rumah sakit Sentra Medika Gempol. Kejadian ini jadi pengingat bagi pengendara sepeda motor agar tak mengemudi terlalu dekat dengan kendaraan besar seperti truk tronton. Gagal menyalip dan terserempet kendaraan dari arah lawan. Seorang pesepeda motor di Cilengsi, Kabupaten Bogor tewas terlindas truk tronton pengangkut tanah. Jasad seorang pesepeda motor yang diidentifikasi bernama Petrus Sang Surya tergeletak di tengah Jalan Raya Cilengsi Setu, Desa Pasir Angin, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Minggu sore. Ia tewas terlindas setelah gagal menyalip truk tronton pengangkut tanah dan terserempet mobil dari arah berlawanan. Korban pun langsung terpental ke kolong truk dan terlindas. Dia mau nyalip, tiba-tiba dari arah rawan ada mobil keserempet, larinya ke saya mentalnya orangnya. Iya, kolong mobil masuk. Terus korban gimana? Langsung kelindas atau gimana? Kelindas langsung lah, masanya. Iya, kalau udah direm juga masih nggak keburu. Kalau Bapak sama korban melajunya satu arah atau gimana? Satu arah. Dari arah mana ke mana? Dari arah Burangke mau ke Cilengsi. Oleh petugas Satlantas Polres Bogor, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rajak Cilengsi, sedang sepeda motor korban, truk tronton pengangkut tanah, dan sopirnya dibawa ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Bogor untuk diperiksa. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Meski sudah mulai bisa dilalui kereta api sejak Sabtu siang, jalur kereta api utara di Pagaden Subang yang rusak akibat anjloknya kereta Argo Bromo Anggrek masih terus diperbaiki hingga hari Minggu. Hari Minggu perbaikan jalur kereta masih terus dilakukan di lokasi anjloknya kereta Argo Bromo Anggrek di Pagaden Subang. Perbaikan jalur rel dilakukan di jalur yang berada di tengah-tengah antara jalur Jakarta menuju Jawa Tengah dan rel dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta. Perbaikan yang dilakukan pekerja dari PT KAI Daop 3 Cirebon meliputi penggantian bantalan rel yang rusak dan pemadatan jalur. Jalur rel sebenarnya sudah dibuka 2 jalur dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah maupun sebaliknya sejak Sabtu siang. Namun kecepatan kereta saat melintas di lokasi perbaikan dibatasi maksimal hanya 40 km per jam. Setelah kereta melintas, pemeriksaan dan pengontrolan masih terus dilakukan di jalur rel yang baru diperbaiki. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Hingga hari Minggu, keterlambatan perjalanan kereta api masih terjadi, salah satunya di stasiun Cipendei Garut. Keterlambatan terjadi akibat kereta yang harus melambat di lokasi anjloknya kereta Argo Bromo Anggrek Jumat pekan lalu di jalur utara Pagaden Subang. Dan pemulihan arus lalu lintas kereta api di jalur selatan. Pasca kecelakaan kereta api Argo Bromo Anggrek yang anjlok di Pagaden Subang, rel kereta sudah bisa kembali dilintasi meski dengan kecepatan terbatas. Dan kereta jalur utara yang tadinya melintas di jalur selatan kini sudah perlahan dikembalikan melalui jalur utara. Namun dampak dari pengalihan jalur pada hari Sabtu, perjalanan kereta jalur selatan masih mengalami keterlambatan.
Bahkan minggu pagi, sejumlah kereta mengalami keterlambatan mencapai 6 jam dari jadwal seharusnya. Kondisi ini terjadi karena normalisasi jalur selatan belum sepenuhnya selesai. Namun, menurut petugas pengatur kereta di stasiun Cipendai Garut, jadwal kereta baru akan kembali normal pada hari Senin. Karena mulai kemarin jalur yang utara sudah bisa dilewati, cuman dengan kecepatan terbatas ya Pak ya, 10 km per jam. Terus dampak dari kereta api mutar kemarin, jalur selatan kereta apinya sedang pemulihan Pak, dari dampak keterlambatan kemarin ya. Kemungkinan insya Allah besok sudah mulai normal. Normal kembali ya. Artinya hari ini masih ada keterlambatan ya? Iya masih ada, soalnya sisa dari yang kemarin ya. Salah satu kereta yang mengalami keterlambatan yaitu kereta Serayu yang harusnya masuk pukul 01.20 dini hari di stasiun Cipendai, namun baru tiba pukul 7.40. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut.